Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, masih segar dalam ingatan kita kunjungan Paus Fransiskus ke Arab Saudi tahun 2019 yang lalu. Nah, kunjungan fenomenal dan amat langka itu memang disinyalir sebagai kunjungan kenegaraan. Tetapi sebenarnya itu lebih dari kunjungan persaudaraan menurut saya, karena kunjungan itu sebenarnya adalah kunjungan persaudaraan, dan hal itu memang dapat diketahui dan disimpulkan dalam dokumen Abu Dhabi yang memang berjudul Persaudaraan Manusiawi. Nah, kunjungan ini dirasakan amat bermanfaat bagi bangsa-bangsa atau negara-negara di timur ini. Dan lebih khusus juga kita orang Indonesia. Kunjungan ini bermanfaat bukan karena mendapat kehormatan dikunjungi oleh seorang pemimpin tertinggi agama Katolik, tentu untuk negara Saudi Arabia. Tetapi kunjungan ini merupakan sebuah pengangkatan satu nilai yang seringkali dijunjung tinggi di negara-negara timur ini, termasuk di Indonesia, yakni persaudaraan. Persaudaraan ini merupakan memang sebuah karakter yang dikenal baik di bangsa-bangsa timur ini. Di Indonesia misalnya ada istilah di Jawa misalnya, mangan ora mangan asal kumpul gitu. Ada kebiasaan seperti itu. Kemudian juga di Manado dikenal istilah torang semua bersaudara. Nah, dari ungkapan istilah dan mungkin juga menjadi tradisi ini sebenarnya di sana dilukiskan keindahan kehidupan persaudaraan insani, persaudaraan yang tidak hanya terikat oleh hubungan darah saja, tetapi oleh suatu nilai kekeluargaan universal, tentu sebagai anak-anak ciptaan Allah. Dan dalam kunjungan Paus itu, nilai-nilai itu diwujudkan dalam kunjungan tersebut. Para saudara dan saudari terkasih, terkait dengan nilai persaudaraan ini dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan dua hal sebenarnya. Pertama, Dia menganjurkan memperluas persaudaraan manusiawi di dunia ini. Banyak orang memang menduga Yesus menolak persaudaraan yang didasarkan pada hubungan darah. Yesus sama sekali sebenarnya tidak menolak ikatan persaudaraan seperti itu. Lihat saja sikap Yesus terhadap Maria. Walaupun pada kesempatan itu dia mendengar ucapan Yesus itu bahwa ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Namun toh Yesus sebenarnya masih menghormati Bunda Maria sebagai ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan dan ibu yang mengasuhnya. Ketika berdiri di bawah kaki salib Yesus,
Yesus berkata, "Ibu, lihatlah anakmu," sambil menunjuk kepada Yohanes. Dan dia berkata juga kepada Yohanes, "Lihatlah ibumu." Nah, dari kenyataan-kenyataan seperti ini, sebenarnya Yesus bukan menolak hubungan atau persaudaraan berdasarkan darah ini. Tapi dia sebenarnya dalam hal ini, dia mau memperluas persaudaraannya. Jadi tidak hanya di antara orang-orang yang sedarah, tetapi dia memperluasnya dengan menjalin relasi persaudaraan dengan murid-murid dan orang-orang yang sudah, sedang, dan akan melaksanakan kehendak Allah itu sendiri. Ya, dalam hal ini juga sebenarnya pembebasan orang Israel dari penindasan Mesir lalu disuruh untuk pergi ke Kanaan, dapat dilihat sebagai suatu perluasan persaudaraan yang tidak hanya terjalin di Mesir, tetapi hendak juga terjalin dengan baik di Kanaan, negeri terjanji itu. Yang kedua, bahwa persaudaraan sejati yang berlandaskan iman. Persaudaraan sejati dan abadi memang hendaknya dibangun di atas kehendak Allah. Siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudariku perempuan dan dialah ibuku. Nah, ikatan persaudaraan yang sejati seperti ini memang ikatan karena melaksanakan kehendak Allah. Sedangkan ikatan yang hanya didasarkan pada kategori-kategori manusiawi itu hanyalah sementara dan mungkin juga rapuh. Sewaktu bisa putus dan juga ambruk. Dan mungkin inilah yang terjadi dengan orang-orang Mesir, Firaun dan tentaranya itu hancur, hanyut di dalam air Laut Merah, Laut Teberau itu. Karena persaudaraannya dibangun dengan atas kekuasaan dan sebagai hamba dan rakyat jelata, sehingga hancur. Tetapi sebaliknya, orang Israel, mereka diselamatkan dan bertahan, dan akhirnya juga kelihatannya menjadi abadi persaudaraan seperti ini karena mereka di bawah pimpinan Musa mau mentaati kehendak Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Para saudara dan saudari terkasih, bagaimana kita di masa pandemi ini membangun persaudaraan yang telah dirintis oleh Yesus. Nampaknya memang dalam pandemi COVID-19 ini pembangunan dan pengembangan persaudaraan yang bersifat jasmani, fisik itu agak dibatasi nampaknya
sebagian besar memang ya kegiatan-kegiatan persaudaraan itu dibatasi karena kita tidak bisa berkumpul secara fisik dengan saudara-saudari kita. Kemudian juga pandemi ini memang ya memisahkan kita satu sama lain, bukan hanya sementara tetapi juga secara kekal, karena begitu banyak anggota keluarga kita yang memang meninggal dunia, terpisah secara abadi dengan kita. Tapi saudara-saudari terkasih, gereja kita, gereja Kristus itu memang dibangun atas dasar melaksanakan kehendak Allah. Jadi ada sifat rohani sebenarnya di dalam persaudaraan yang namanya gereja. Nah, sifat rohani ini sebenarnya ya tidak menghalangi orang atau suku tertentu untuk ya membangun sebuah persaudaraan sejati dengan tentunya ya kita berusaha untuk ya melakukan kehendak Allah, dengan menjalankan kehendak Allah dengan sebaik mungkin, maka di sanalah bisa tercipta suatu persaudaraan yang sejati dan kekal sifatnya. Nah, persaudaraan rohani inilah yang mungkin memang ya sedang dikembangkan melalui ya streaming, melalui virtual, pelayanan virtual seperti ini. Semoga kehadiran gereja melalui pelayanan ini semakin memperkuat persaudaraan kita satu sama lain. Tuhan memberkati kita. Amin.